Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita mampu untuk bertahan hidup sampai dengan hari ini. Sehingga kita bisa menuntut ilmu sampai dengan hari ini. Pada kesempatan di hari ini, saya akan memaparkan atau mereview materi tentang Al-Quran dan manusia, atau manusia dan Al-Quran. Manusia di dalam Al-Quran disebutkan dengan insan, bashar, Bani Adam atau Zuriyah. Ia merupakan makhluk yang dalam dirinya terdapat sejumlah masalah yang menarik perhatian, sehingga para ilmuwan melakukan pengkajian Al-Quran untuk mengetahui apa itu manusia. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran terdapat apa yang tidak kita ketahui. Semuanya tertulis di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah. Allah yang mengetahui segala ilmu pengetahuan. Allah yang menciptakan kita. Di dalam diri manusia terdapat aspek positif dan juga aspek negatif. Menurut konsepsi Islam, bukan sekedar Homo erectus atau berkaki dua yang dapat berbicara dan berkuku lebar. Namun lebih daripada itu, dalam perspektif Islam, manusia adalah makhluk yang misterius untuk didefinisikan dengan sederhana. Al-Quran berpendapat bahwa manusia yang mengambil keputusan tentang dirinya sendiri dan yang menentukan nasibnya. Aspek positif manusia yang pertama adalah manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini, yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di dalam ayat lain, di Quran surat Al-An'am ayat 165 dijelaskan, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa di muka bumi, dan dia meninggalkan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk memujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Yang kedua, manusia di antara makhluk-makhluk yang lain mempunyai kemampuan yang paling tinggi untuk memperoleh pengetahuan atau ilmu. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritakanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman,
Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Yang ketiga, fitrah manusia sedemikian rupa, intuisi manusia mengetahui bahwa hanya ada satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia tidak percaya atau ragu, hal itu adalah abnormal dan merupakan penyelewengan dari fitrahnya. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi tulang belakang mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi." Di dalam ayat lain Allah berfirman, Quran surat An-Nur ayat 30, "Maka hadapkanlah wajahmu dan lurus kepada agama Allah. Tetapkanlah atas firman Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu." Yang keempat, manusia adalah gabungan antara natural dan eksternal, yang material dan yang non material, serta yang jasmani dan yang rohani. Dijelaskan di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7-9, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Yang kelima, dalam penciptaan manusia dilakukan dengan perhitungan yang matang, bukan dengan kebetulan. Jadi manusia adalah makhluk pilihan. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 2-3. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Yang keenam, manusia mempunyai martabat dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia lebih unggul daripada makhluknya yang lain. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang lain yang telah kami ciptakan. Yang ketujuh, manusia memperoleh karunia berupa citra, rasa, wawasan, moral. Manusia mengetahui mana yang baik dan yang buruk dengan menggunakan ilham alamiah. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7-8, yang artinya, demi jiwa serta penyempurnaan penciptanya, maka Allah melimpahkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Yang kedelapan, manusia memiliki hasrat yang tidak ada ujungnya, kecuali dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati menjadi tentram.
Dan yang kesembilan, segala yang baik di bumi ini telah diciptakan untuk manusia. Karena itu mempunyai hak untuk memanfaatkannya secara halal. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini kamu. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini untuk kamu. Dan yang ke-10, manusia diciptakan untuk beribadah dan untuk menaati perintahnya. Seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Yang ke-11, manusia tidak mungkin ingat siapa dirinya, kecuali jika dia beribadah dan ingat kepada Tuhannya. Seperti dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 19, yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Yang ke-12, ketika manusia meninggal dunia, maka dia akan melihat dengan jelas realita yang sekarang ini. Realita yang gaib. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 22, yang artinya, maka kami singkapkan darimu tabir yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Yang ke-13, semua upaya manusia hanyalah untuk mendapatkan ridho dari penciptanya, seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Selanjutnya, di dalam diri manusia juga terdapat aspek negatif yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Sungguhnya manusia itu amatlah zalim, lagi amat bodoh. Ayat lain dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 66. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Dalam ayat lain, dalam Quran surat Al-Alaq ayat 6-7. Dan sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba berkecukupan. Di dalam ayat lain, Quran surat Al-Isra ayat 11. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Di dalam ayat lain, Quran surat Yunus ayat 12. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Namun setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Dalam ayat lain, Quran surat Al-Isra ayat 100. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Di dalam ayat lain, Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Di dalam ayat lain, Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-21. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia amatlah kikir. Lalu, manusia itu pada dasarnya baik atau buruk? Al-Quran memuji dan mencela manusia.
bukan karena ada makhluk berkarakter ganda, bukan karena manusia itu adalah makhluk yang berkarakter ganda. Namun Allah menciptakan manusia, Allah memuji manusia karena manusia mempunyai keimanan. Karena dengan keimanan melahirkan ketakwaan, amal soleh, dan usaha sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini. Manusia yang mempunyai keimanan merupakan manusia yang terpuji, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manusia yang tidak mempunyai keimanan, maka di dalam dirinya ada sifat serakah, kikir, lagi bakhil, dia kufur, buruk daripada binatang ternak sekalipun. Manusia yang mengimani realitas tunggal dan merasa tentram serta puas dengan mengimani serta mengingatnya, maka dia mempunyai segenap kualitas yang unggul. Namun apabila seseorang tidak mengimani realitas tunggal, dia ibarat pohon yang putus hubungan dengan akar-akarnya. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ashar ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Selanjutnya terkait peran efektif manusia di dalam membangun masa depan. Di dalam diri manusia terdapat kemampuan alamiah sadar. Manusia mempunyai akal, kehendak, sehingga nasib manusia sangat banyak. Nasib manusia banyak ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan akal dan kehendak inilah manusia bisa menentukan masa depannya sendiri. Akan tetapi peran manusia lebih aktif, lebih ekstensif, dan lebih luas dalam menentukan masa depannya melalui kehendak dan daya pikirnya. Manusia memiliki masa depannya sehingga yang dikehendakinya. Peran manusia itu jauh lebih luas daripada peran binatang. Luasnya bidang peran manusia dalam menentukan masa depannya ini terjadi karena dia memiliki 3 sifat khas. Yang pertama yaitu keleluasan informasinya, yang kedua kekuasaan hasratnya, dan yang ketiga manusia mempunyai kemampuan khusus untuk membentuk dirinya. Lalu manusia dan juga takdir. Secara umum diyakini bahwasanya takdir Tuhan itu atau takdir Allah itu mempunyai 2 faktor utama. Yang pertama adalah qada dan juga qadar. Qada merupakan keputusan Tuhan atau keputusan Allah tentang kejadian dan peristiwa. Sedangkan qadar merupakan estimasi tentang fenomena dan kejadian. Oleh sebab itu, qada tidak dipandang sebagai faktor yang membatasi kemerdekaan manusia. Adapun pembatasannya yang dikehendakkan pada manusia merupakan akibat keturunan
kondisi lingkungan, dan kondisi sejarah manusia. Begitu pula apapun kemerdekaan yang dipunyai manusia, itu juga telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah memutuskan agar manusia berakal, berkehendak, dan dalam bidang terbatas kondisi alam dan sosialnya, manusia cukup mandiri dari kondisi-kondisi ini, sehingga manusia bisa tentukan nasibnya dan masa depannya sendiri. Selanjutnya terkait manusia dan kewajiban. Manusia sanggup mengemban kewajiban untuk mengikuti agama. Hanya manusia yang dapat hidup dalam kerangka hukum. Makhluk lain hanya dapat menuruti hukum alam yang sifatnya memaksa. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang sanggup hidup dalam kerangka hukum konstruktual berdasarkan konseptual, berdasarkan kesepakatan. Oleh sebabnya, hukum semacam ini dibuat oleh pihak yang kompeten dan kemudian diberlakukan kepada manusia. Terdapat syarat-syarat untuk manusia bisa memenuhi hukum-hukum itu. Yang pertama, akhil balik adalah tahap alamiah yang dicapai setiap orang, perempuan maupun laki-laki. Yang kedua adalah sehat rohani. Sehat rohani yakni dia tidak gila dalam artian dia mempunyai kesehatan di dalam hatinya, kolbunya, jiwanya. Dan yang ketiga, tahu dan sadar. Dia sadar akan adanya kewajiban tersebut. Dengan kata lain, dia harus mengetahui sebelumnya kewajibannya sebelum dia diminta melaksanakannya. Yang keempat, mampu. Dia berkewajiban jika dia mampu. Kewajiban yang tidak mampu ditunaikan, maka itu bukanlah kewajibannya. Selanjutnya, terkait prasyarat lain, kewajiban adalah bebas berkehendak. Dengan kata lain, manusia baru wajib menunaikan kewajiban jika di dalam penunaian kewajiban itu tidak ada unsur paksaan dan dari keadaan. Kewajiban tidak lagi wajib jika ada paksaan dari keadaan. Selanjutnya, hubungan manusia dan Islam. Setiap manusia memiliki agama sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupannya. Di Indonesia, mayoritas warganya adalah beragama Islam. Di dalam bahasa Arab, agama Islam berarti din, dan kata religi dari Eropa. Agama Islam merupakan ajaran dari Allah yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad. Agama Islam terdiri dari akidah dan syariat, yaitu yang pertama akidah atau kepercayaan, yang kedua syariat peribadatan, dan yang ketiga syariat akhlak, moral, dan muamalah. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 85 yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Hasanuddin mengemukakan fungsi agama. Terdapat 4. Yang pertama, mendidik manusia menjadi tentram, damai, tawakal, ulet, dan percaya diri. Yang kedua, membentuk manusia menjadi berani, berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan dengan kesiapan menghadapi dan berkorban. Ketiga, mencetak manusia jadi sabar, takut melakukan pelanggaran yang menjerumus ke dalam dosa.
Dan yang keempat, memberi sugesti manusia agar dalam jiwanya tumbuh sifat mulia, terpuji, dan penyantun, toleran kepada dosa. Berkaitan dengan potensi yang terkandung di dalam diri manusia, menurut Jalaluddin pada tahun 2002 di dalam buku Filsafat Pendidikan Islamnya karya Yunus dan kawan-kawan, terdapat 4 potensi yang utama secara fitrah sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu yang pertama, hidayat al-ghariziyah atau potensi naluriah. Potensi ini berfungsi sebagai mendorong seseorang untuk memelihara keutuhan dan kelanjutan hidupnya. Secara garis besar, terdapat 3 macam, yaitu intrinsik, yang berfungsi untuk memelihara diri, sebagai contohnya manusia membutuhkan makan dan minum serta penyesuaian tubuh dengan kondisi lingkungan. Yang kedua, dorongan untuk mempertahankan diri, misalnya berusaha menghindar dari gangguan yang membahayakan dirinya. Dan yang ketiga, dorongan untuk mengembangkan keturunan, yaitu berupaya naluri seksual. Potensi ini ada sejak manusia dilahirkan dan tumbuh berkembang secara alami sesuai dengan proses kematangannya. Fitrah yang kedua, yakni hidayah al-hasiyat atau potensi indrawi. Potensi indrawi yang erat kaitannya dengan peluang manusia untuk mengenal sesuatu dari luar dirinya. Melalui indera yang dimilikinya, manusia dapat mengenal suara, cahaya, warna, rasa, bau, dan serta bentuk sesuatu. Fitrah yang ketiga, yakni hidayah al-aqliyah atau potensi akal. Potensi akal ini hanya dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Dengan adanya potensi akal ini, manusia dapat membandingkan dan membuat kesimpulan yang akhirnya dapat memilih, membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta mampu membuat keputusan untuk menolak ataupun menerima. Fitrah yang keempat, yakni hidayah al-diniyah atau potensi keagamaan. Pada umumnya, dalam diri manusia terdapat potensi keagamaan berupa dorongan untuk mengabdi kepada sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Di dalam antropolog, dorongan ini dimanifestasikan dalam bentuk percaya terhadap kekuasaan supranatural. Sedangkan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat, kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Itu dipahami bahwasanya semua manusia yang dilahirkan di muka bumi ini telah melalui proses atau dialog primordial dengan Sang Rob, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya semua manusia memiliki potensi untuk meyakini adanya Allah. Karena manusia memiliki potensi untuk beragama melalui pendidikan, manusia dapat diarahkan untuk merepresentasikan potensi tersebut ke arah yang benar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara agama dan manusia adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Agama memanusiakan manusia dan manusia menempatkan kebutuhan objektivitasnya pada sebuah kerangka fitrah dan ideologi dalam struktur keterkaitan manusia dan alam. Mungkin segitu saja yang dapat saya
sampaikan dan bacakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.